Ngopi. Ngopi sejak dulu selalu menjadi tradisi. Apalagi saat ini di kala pandemi. Tradisi yang akan terus banyak memberi arti kemanapun engkau akan pergi. Apalagi ngopi di sini tidak sendiri. Akan ada banyak yang menemani. Karena ngopi di sini adalah ngobrolin inspirasi. Selamat datang Anda semuanya di podcast kami, Ngopi bareng Coach Tris. Ngobrolin inspirasi. Inspirasi apa aja? Inspirasi kehidupan, inspirasi pekerjaan, inspirasi bisnis, inspirasi usaha. Apapun akan menjadi topik obrolan kami. Oleh karena itu, sahabat Akademika Indonesia semuanya, jangan lupa terus ikutin acara Ngopi. Ngopi bareng Coach Tris. Ayo kita ngopi. Iya, sahabat Akademika Indonesia, dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya, Coach Anda, untuk ngobrol-ngobrol asik dan ngobrol-ngobrol ringan ya. Nah, kali ini teman-teman ngopi saya spesial nih. Ini ngopi di puasa. Jangan salah ya, ngobrolin inspirasi. Wah, makanya ini nggak ada kopinya nih, karena kita belum berbuka. Nanti kalau buka ya. Wah, apa kabar nih Mas Agus? Mas Ino, alhamdulillah akhirnya nyampe di sini juga nih ya. Ini ngomong-ngomong, dua sahabat saya ini teman-teman dari KPDJ. KPDJ itu apa sih Mas? KPDJ itu apa sih KPDJ? Jadi KPDJ ini teman-teman yang merantau. Oke. Nah, kita kumpulkan jadi satu Pak dalam wadah perkumpulan yang berangkat di Jabodetabek ini. Oh, jadi orang-orang Westbrook, wah kita ini kan bahasa Westbrook. Itu bahasa keren ya Pak. Orang-orang Westbrook yang ada di Jabodetabek ini muncul yang namanya KPDJ. Wah keren dong. Ini salah satu anggotanya berapa? Bagus sekarang. Anggotanya 4.000 sekian. 4.000. Wih, ini kalau ada pemilu lumayan itu. Kebetulan kita kalau untuk politik enggak ya? Enggak. Yang penting asik-asik ya. Yang penting gayeng-gayeng aja ya. Kalau dimasukin politik kita enggak, cuman itu urusan pribadi masing-masing. Jadi pokoknya yang penting serawung ya. Wah, seru. Kapan ngomong-ngomong KPDJ ini berdiri ataupun ini? Berdirinya itu tanggal 16 Desember 2009. Yang mendirikan itu Mas Akid Mas Duki, yang beliau sekarang udah menetap di Jogja. Oh, udah balik Guntur Jogja. Dulu di sini Guntur Jogja. Itu beliau dulu yang ini. Memang ini. Memang ada manfaatnya nih. Kumpul-kumpul kayak begini nih. Banyak. Apa aja? Coba 5 Mas. 5 manfaatnya apa coba? Ayo. Banyak saudara yang pasti. Banyak saudara, oke. Banyak saudara. Terus ketemu balung pisah ya. Oke. Terus kita KPDJ itu visi misinya yang paling berkesan bagi saya pribadi ya. Itu bidang sosialnya. Sosialnya apa ya Mas? Ya, kita bedah rumah gitu pernah? Oh pernah. Bedah rumah pernah. Oke. Di mana itu? Nanggulan. Kecamatan Nanggulan itu ada janda, ibu janda, terus anaknya itu kebetulan difabel juga. Itu waktu itu ada adik saya itu ikut di grup BMB itu bersyukur dan berbagi. Dia itu mengkoordinir anak-anak difabel yang belum di cover oleh dinas sosial. Oh jadi nggak double dong ya? Nggak double ya? Jadi mereka yang belum tercover, yang belum tercovernya itu karena fisiknya anak-anak. Oke.
Banyak yang bener-bener cuman guling-guling di kasur aja. Nah itu disentuh oleh teman-teman. ya Wes, luar biasa. jadi tiap bulan lah mereka itu dia kasih minimal itu apa sih, pampers lah. Oh oke. Jadi apa yang menjadi kebutuhan dia ya? Itu saya melihat waktu itu, saya lihat rumahnya itu cuma ditutup terpal gitu. Nah itu kok kasihan banget. Akhirnya Itu menggerakkan teman-teman. terus gimana sih, walaupun sedikit biar nggak kedinginan si anak ini, terutama si anak ini. Nah, si anak ini kan Muncullah itu. Target awal itu cuman terpal itu kita ganti gede, maksimal setengah permanen. Cuman aku juga antusias teman-teman KPDJ ini ada yang dari luar KPDJ juga tuh supportnya tinggi. Akhirnya bisa hasilnya lebih dari itu. 30 sekian juta. Alhamdulillah, jadi sekarang udah permanen. Emang seneng sih kalau sekarang kan kita nggak pernah tahu ya, hidup orang itu beda-beda ya Mas. Betul Pak. Nggak pernah tahu. Jadi kalau tadi yang kedua sosial, gitu ya. Kalau sosial itu muncul, waktu itu sama ada satu kelas yang mungkin kita nilai belum sama-sama mentas, gitu ya. Akhirnya ada tuh kita bedah rumah juga tuh, satu kelas tergerak untuk membangun. Jadi kalau kebersamaan itu ada kan enak ya sebenarnya. Apalagi nih tambah sedulur sosial, apalagi harus gantian ya Mas Ino, apalagi tuh. Manfaatnya apa Mas? Ayo manfaatnya. Bakti sosial untuk anak yatim piatu, Pak. Bakti sosial anak yatim piatu. Yang di sana apa di sini? Yang di semua yang pertama dari anaknya member. Berarti kalau member di sini yang di sini dong ya. Ya termasuk di sini juga, termasuk di kampung juga. Oh, jadi walaupun kita sudah di sini, tetapi kepedulian kita tidak hanya di sini aja. Iya. Yang tetap di kampung, tetap ini juga ya. Oke. Ya, terus yang di kampung itu kemarin itu hampir data terakhir itu kemarin tinggal berapa ya Mas Agus? Ada 6 kelurahan atau 7 kelurahan. Tinggal 6 kelurahan yang belum. Yang belum terjangkau. Iya. Itu Dari seluruh kabupaten. Kita itu ada berapa kelurahan ya di kurang. Kan Pak Panewon itu kan ada 9 apa 11 ya kalau Panewon itu ya? 11 kalau nggak salah. Itu terbagi kelurahan itu kan. Oh, itu tinggal 6 kelurahan yang belum. Udah hampir selesai Pak untuk program di awal. Nanti kita mulai lagi. Mulai dari awal lagi. Nanti ketemu lagi nanti yang dari awal. Mulai ini lagi ya. Jarang loh Mas kayak begini tuh di kondisi ini, bener nggak? Tapi kenapa nih teman-teman KPDJ tetap tergerak kayak gini? Ya gimana ya? Karena kita gimana ya? Tanah kelahiran kita gitu, jadi kita di sini mau nggak mau gitu. Kok pasti ingat kampung deh. Iya. Percuma ya, merasa terpanggil hati kita. Percuma ya orang gini seneng nang kono susah gitu ya, itu kira-kira itu. Jadi pengen itu ya. Seneng aku nih, pada apa ya, teman-teman punya keterbebanan rasa gitu ya, menyambung rasa. Terus apa lagi tuh kegiatannya? Hiburan ya pasti. Hiburan ada ya? Oh iya kan. Jadi ngumpul itu jadi hiburan ya? Jadi hiburan bagi kita, apalagi ketemunya ya udah jadi saudara sendiri kan. Nasibnya bodoh. merasa senasib semuanya jadi hiburan murah jadinya. Aturan umpama ke tempat wisata gitu. Jadi ya udah di situ aja ngobrol. Jadi kan hiburan murah. Oke. Terus ini gimana nih? Sebentar lagi kan Lebaran. Mudik gimana mudik? Ada kegiatan nggak mudik? Kebetulan ini Pak, kemarin itu kita ya sebenarnya kita rencana sih sebenarnya udah lama Pak, cuman belum terrealisasi. Akhirnya kemarin kok sedikit berpikir, wah kita coba dulu lah kalau mudik bareng ini gimana gitu kan. Antusiasnya kita lihat dulu antusiasnya. Dan uniknya begini Pak, ya karena ini kan cuma anak-anak aja yang punya ide. Kita mikir gini, ini nanti kalau semua nggak memenuhi kuota 50 satu bis gimana? Ya udah kita batalin aja. Loh, kita nggak malu. Kita nggak malu karena udah terlanjur kita buka gitu loh, membuka pendaftaran.
Tapi ternyata antusiasnya itu nggak nyampe 2 minggu, itu langsung penuh Pak. Bahkan kita Dibuka satu apa namanya satu Satu paket, bis. satu Satu bis 50 orang ya. Iya, Kala waktu ya ini ya. Iya. 50 orang. Ternyata sekarang udah melebihi dari itu. Awalnya khawatir, Iya. sekarang begini. Iya. Memang Mas. Nah. Niat baik itu menular. Iya. Jadi kalau kita niatnya baik gitu ya. Niatnya baik tuh. Niatnya baik, pengen ayo mudik bareng-bareng. Harga pasti lebih murah dong. Iya. Murah. Murah. Cuman memang belum bisa gratis ya. Iya, belum. Itu sementara belum. Nantilah mudah-mudahan kita ngobrol kayak begini Ya, ada nanti. bosnya. Mudah-mudahan nanti harapan kita begini Pak. Ya. Harapan kita itu nanti mudik bareng ini kita bisa jadikan untuk program tahunan. Jadi setiap tahun kita ngadain. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman pengurus yang ada di Paguyuban ini nanti semuanya bisa tergerak ya, bersinergi. bersatu ya. Iya. Iya dong. Kelompok ini banget ya. Gunung itu udah mantap tuh. Gunung Sleman udah mantap tuh. Makanya tapi saya senang lah, saya bangga lah teman-teman. Ini isinya KPDJ itu kan nggak harus muda kan ya? Enggak. Iya kan? Karena image-nya itu kalau saya dengar-dengar kok kayaknya anak-anak muda itu. Lintas generasi loh Pak. Ini padahal Pak Agus, wah, Yogi umurmu berapa Yogi? Wah, udah 40. Aku muda. Ya emang image-nya itu muda. Muda. Karena gimana ya? Jiwanya yang muda. Ya. Semangatnya yang muda. Terus ya. yang apa-apa itu yang kerja kan yang muda. Oke. Langkai tuh. Wah, pokoknya semangatnya muda. Terus apa namanya? Ya semangat yang utamanya. Semangat dan jiwanya muda ya. Semangat dan jiwanya muda. Ini yang terus dijaga nih. Marwahnya KPDJ ada di situ. Kalau kegiatan rutinnya apa kegiatan rutin? Kegiatan rutinnya itu kita setiap bulan itu ada pertemuan Pak. Pertemuan. Terus ngapain pertemuan itu? Ya, jadi gini. Justru dari pertemuan bulanan ini kita bisa semakin guyup ya Pak. Semakin Kita guyup. guyup. Oh karena sering ketemu gitu ya? Sering ketemu. Terus kita dari pertemuan bulanan itu kita sedikit mengajak teman-teman yang datang itu untuk menyisihkan sedikit apa rezekinya. Oke. Untuk disalurkan ke anak. Oh jadi pertemuan itu Ya. sarana untuk Mengumpulkan baksos Pak. mengumpulkan ada baksos. Ya, sama. Seberapapun yang terkumpul. Iya. Sambil nanti kayak tadi ya ada tempat-tempat Silaturahmi. lain gitu ya. Iya. Oke. Sama Arisan masih ada? Masih ada. Masih ada Pak. Pironan. sedikit, cuman untuk mengikat aja. Oke. Arisan ada. Berarti tiap bulan masih ada ketemu. Ada, Pak. Olahraga Olahraga ada, bulu Ada. tangkis Pak. bulu tangkis. Oke. Terus apa lagi kegiatan yang ini? Apa namanya? Seni budaya ada nggak sih budaya? Ada. Jadi Kita udah mulai karawitan ceritanya. Karawitan. Ya, karawitan di Nguri-uri Ya, kebudayaan. Ya, udah berjalan kurang lebihnya 3 bulanan. Oke. Ini pandemi ini dong berarti ya. Iya, Pak. Ya, karena suntukan Pak di rumah jadi nyari budaya. Tapi hiburannya yang bagus kan. Ya, yang Sam- positif Pak. sam- Yang sam- positif. Sambil nguri-nguri ini ya. Yang positif. Jadi mulai ditinggalin itu kan identik dengan orang tua ya. Kita coba yang muda-muda, tapi asik juga. Saya kebetulan ikut waktu itu seneng. Jadi lupa punya utang. Ternyata pas seduluran itu ini ya. Iya. Jangan lupa Pak, mestinya ini apa namanya terpacu untuk segera selesai gitu. Jadi 2009 itu berarti udah pirang tahun ya? 2019. Hah? 2009. Oh, KPD. 2009 ya? 2009 ya. 10 tambah telu ya? 13 Iya, tahun. 13. Nanti Desember nanti. Saya tanya dulu nih Pak Agus, apa nggak enaknya Pak selama 13 tahun itu? Pengurus kan? Ya, Pendiri termasuk pendiri. enggak sih, kalau pendiri saya itu termasuk masuk Ini ke ya? generasi kedua. Oh generasi kedua, oke. Tapi pengurus kan Pak Agus kan? Iya, saya pengurus. Apa nggak enaknya ngurusi perantau yang bermacam-macam nih Pak? Ini yang penting. Nggak
yang pasti banyak enaknya. Banyak enaknya dibanding yang enggak enak. Enggak enaknya itu gimana ya? Ya karena kita kan yang jadi misi kita itu kan sosial. Sosial itu kan kita megang amanahnya itu ya tinggi ya. Ya tinggi ya. Berat sih enggak. Cuman berat tanggungannya. Berat ini ya, berat sombong nih. Berat dorong nih. Yang namanya itu ya So, kita sosial kan orang digaji ya maksudnya. iya, Uang transport tanggung sendiri gitu-gitu kan. Tapi kan dapat itu tadi apa namanya pas seduluran. ya apa tuh senengnya itu. Seneng. Penyeimbangan ibadah, Pak. Iya. Ibadahnya. Ya, penyeimbangan ibadah. Oke. Kita belum bisa membantu dengan materi, kita punya tenaga. Oke. Menjadi pengurus. Itu satu nggak enaknya. Ada nggak? Ada pengalaman yang nggak enaknya itu banyak yang mungkin belum tahu, mungkin anggota baru kali. Oke. Kita ngurusin yang itu tuh ada yang mungkin sedikit apa sih nggak percaya. Oh, gitu oke. loh. Cuman kok yang ngurusin duit oke ayo. Cuman sih Padahal kayak ngobrol ini kok kasih mikir aduh. nonton waktu yang pasti ya. Cuman kita udah niat kelas. Cuman yang mereka itu yang punya pikiran begitu itu hanya dia yang belum tahu saja. Mungkin anggota baru gitu. Kalau udah tahu sih udah pasti. Oke. Nah, sekarang kalau saya tanya Mas Nino, apa enaknya nih? ini Mas Agus gak enaknya. Jadi apa enaknya selama 13 tahun. 13 tahun full dari awal. Kalau saya baru berapa tahun? 2015 kayaknya. 2015. Oh, berarti udah jalan 6 tahunan ya. 6 tahun baru saya itu jadi gini. Tertariknya dulu di KPDC itu saya dengar cerita dari kawan. Itu pernah ada yang terkena musibah banjir. Itu oh ya tadi ada kawan dari Plonkrok itu datang pada besok. Oh, itu Mas Nino belum ikut? Ya belum Pak. Belum. Jadi saya kayak apa ya? Saya langsung merinding. Saya cari tahu. Loh, saya pengen tahu KPDC ini apa. Saya sampai cari tahu. Waktu itu Facebook belum begitu booming, Pak. Mungkin udah, cuman memang karena fasilitas. Kalau 2015 Facebook udah dong. Iya, 14 kalau yang banjir 14 ya. Saya kebetulan itu jadi ketua 12 kalau banjir itu 12. Ya itu yang nah itu saya sebenarnya dari tahun 2011 itu udah coba mencari tahu. Sebelumnya itu terus ada bilang KPDC ada yang datang ya kan? Lebih semangat lagi kan pengen cari tahu apa ini KPDC. Sampai saya pas tahu di Facebook itu untuk di daerah Jakarta harus menghubungi sobat saya. Waktu itu tuh saya telepon ya, ternyata yang saya kenal ini ya Mas Agus Iwan ini. Jadi ini yang pertama ini saya kenal. Pertama kali ketemu. Nah, saya belajar dari beliau hal sosial yang enaknya dan enggak enaknya saya belajar dari Mas Agus. Jadi sebenarnya banyak Pak enaknya itu. Tanya enaknya. Enak. Ya? Jadi gini Pak. Walaupun kita keluar tenaga. Selama ini saya orangnya sombong Pak awalnya. Jujur itu. Jadi kalau kenal sama orang itu ya mas saja mau nanya-nanya. Cuman karena pas masuk pertama di paguyuban itu, kok orangnya kok berbagai macam karakter nih. Berarti kan mau nggak mau kan kita harus berubah Pak. Supaya kita itu bisa bergaul di situ. Nah, akhirnya lama-lama bisa berubah, bisa masuk di situ. Temennya banyak Pak, yang jelas itu. Tambah teman banyak. Akhirnya malah justru waktu itu HP saya itu terisi orang KPDC semua Pak. Uniknya di situ. Isinya. Iya. Kontaknya itu orang KPDC semua. Saya kadang mikir, loh ini 4.000. Iya. 4.000. Kadang kan nggak masuk akal ya Pak. Ya. Cuman di situ saya langsung berpikir, lah ini ketemu orang kampung. Akhirnya kita seolah-olah hidup di Jakarta sini, di perantauan sini, seolah kayak hidup di kampung juga Pak. Ya, teman-temannya karena ini ya rutin tadi ya. Iya rutin dan udah tahu ternyata akhirnya kan mau nggak mau sekeliling kita itu siapa sih orang problem orang dari sekampung. Ada Pak, justru kalau saya cerita ini agak unik. Pernah saya mengajak kawan,
untuk datang di Kopdar Akbar waktu itu di Taman Mini, itu awalnya dia nggak mau. Dia umurnya udah 53 kalau nggak 54. Itu dia nolak-nolak. Akhirnya udah, kamu masuk, saya kasih tiket, kamu pendaftaran saya Bayarin. bayarin. Akhirnya dia ikut. Dia itu udah 25 tahun ketemu orang-orang Kulon Progo di perantauan itu baru sekali itu, Pak. Nah, terus dia itu ternyata saya bilang, udah coba kamu muter di Anjungan sini. Garang nanti suatu ini kamu bisa ketemu kawan. Nah, ternyata benar, Pak. Dia ketemu waktu temannya sekolah itu udah 25 tahun berpisah, Pak. Berpelukan dia itu sampai nangis, Pak, di situ. Akhirnya saya bilang, terkesan nggak ikut di sini? Ya terkesan, nanti kalau ada lagi tolong saya diajak lagi. Nah di situ, Pak. Jadi mempertemukan balung pisah, Pak. Yang udah tadi ya, saudara tadi. Ya, iya itu, Pak. Oke. Enaknya lagi ada loh, Pak. Apa tuh? Banyak loh yang jadi KPDJ itu jadi biro jodoh, Pak. Contohnya Mas bisa salah ini. Dia itu dapat istri juga dari KPDJ. Mas Agus juga? Oh enggak. Saya kebetulan masuk KPDJ udah beristri. Banyak banget yang dapat istri, dapat jodoh itu ditemukan lewat organisasi itu ya. Tapi satu hal yang ya itu tadi, nguri-uri budaya, nguri-uri paseduluran, itu udah jarang loh sekarang loh. Kan sekarang tuh eranya orang individualis kan. Iya, benar nggak? Pegang HP, pegang HP, udah ini gitu. Tapi ya seperti KPDJ ini yang memang ini ya, memang harus bisa tapi membangkitkan. tetap ini loh. Sekarang zaman udah canggih ya. Cuman tetap yang namanya komunikasi lewat HP, lewat media sosial, sama ketemu langsung itu tetap beda. Beda. Jadi kalau ketemu langsung itu, jadi kita itu tahu karakter satu persatu orang. Oh, dia itu mau diajak guyon. Oh, dia kalau Jaim. Nah, kalau dia diajak guyon itu harus jaga-jaga. Di situ. Jadi bisa keuntungan tadi ya, keuntungan ya bisa menilai jadi, karakter banyak orang. Jadi keakrabannya itu beda di hati itu tetap beda. Kalau di HP kan gimana ya, cuman kata-katanya yang keluar. Kadang-kadang semaunya, nulis itu semaunya gitu. Terbawa dia lagi ngapain, lagi suasana apa gitu ya. Suasana panas, dia di situ ngikut yang agak panas. Oh, jadi lebih banyak enaknya daripada nggak enaknya. Lebih banyak enaknya. Hal positif itu lebih banyak. Positifnya lebih banyak. Dan kita juga saling belajar, Pak. Saling belajar sama yang lebih apa ya, tua dari kita, ya, lebih senior lah istilahnya. Itu kita lebih belajar banyak dari situ. Akhirnya ya kita kan mau nggak mau kan kita juga harus mengikuti, Pak. Iya. Ya gitu. Kalau kita lihat ya, KPDJ anggotanya 4.000. Padahal perantau Kulon Progo itu lebih. Lebih. Paguyuban juga banyak. Ya, banyak. Kira-kira gimana tuh? Di antara paguyuban yang lain itu apa? Niatnya KPDJ apa? Belajar dari pengalaman yang ada itu. Belajar. Ya kita nggak mau membanding-bandingkan yang lain ya. Cuman mimpi saya itu ayolah semua paguyuban yang di Kulon Progo itu jadi satu, sedulurannya itu jadi satu. Terus kita memikirkan kampung kita, umpama kita mau bakti sosial ya yang tulus ya, gitu tulus terus ke sedulur kita sendiri yang di kampung gitu. Terutama anggota-anggota kita sendiri yang diutamakan anggota-anggota kita sendiri. Tapi saya lihat makin solid sekarang ya. Kalau saya dengar udah punya tambak berarti ya. Wah, ada, Pak, dari kemarin. Itu kan berkah itu ya, berkah dari seduluran tadi ya. Jadi kalau istilahnya kalau pas seduluran itu dijaga, membantu itu ikhlas, sosial itu selalu jalan gitu ya. Ngobrol terus ngalor ngidul ngobrolnya terus ketemu kita usaha orang ini ketemu gitu ya. Jadi yang bisa ceritain Mas Nino.
masalah gambar tadi. Nggak apa-apa lah. Itu kan buah dari Iya. berbagai macam perjalanan. Perjalanannya. Ya mudah-mudahan siapa tahu tahun depan atau kapan tambah lagi. Jadi mudik itu ada yang ini gratisin karena udah Mudah-mudahan, Pak. karena udah ada yang punya pengusaha itu. Ya nanti harapan kita kan kalau kita persiapan jauh-jauh hari nanti kan masih bisa kita cari sponsor ya Pak. Mudah-mudahan nanti banyak yang sponsor masuk termasuk Pak Trisno ini nanti jadi sponsor Pak. Siap gitu. Tapi terima kasih loh Pak. Mudik tahun ini Pak Trisno ini memberikan 50 kaos untuk pemudik biar ini biar regeng aja biar regeng sama-sama biar regeng. Makanya kalau segala sesuatunya dipersiapkan jauh-jauh mungkin akan lebih ini. Iya, lebih maksimal Pak. Baik, sahabat Akademika Indonesia semuanya, ini tadi obrolan nggak kerasa ya Pak ya. Nggak kerasa ini. Kalau diterusin sampai Nggak besok. kalau diterusin sampai besok kayaknya. Tapi paling tidak dari obrolan yang singkat tadi ini, sahabat Akademika Indonesia sudah bisa melihat bahwa ketika kita mengutamakan paseduluran, muncul rasa peduli dengan ikhlas dan seterusnya. Toh kondisi apapun, pandemi juga bisa kita lalui sama-sama. Ya, nggak bagus ya. Saya juga dengar beberapa yang teman-teman KPDJ ngasih bantuan sembako, baik yang ada di sini maupun yang ada di Kulon Progo, dan mungkin nanti kita bisa juga banyak yang kita lakukan. Tapi intinya itu tadi, kitanya solid, perantaunya solid gitu ya, perantaunya solid, kemudian nggak perlu banyak tapi yang penting rutin kita ini ya ada masukan. Makanya kan setiap bulan ada pertemuan ya, itu kan rutin menjaga, bukan besarannya. Iya, itu per korwil ya. Ini sekarang udah berapa korwil? 11 kalau nggak salah. Oh, 11 korwil. Serang, Balaraja, Tangerang, Jakarta, Depok, Bogor, Karawang, Bekasi, Cikarang ya. Karawang, Purwakarta. Wah, sampai Purwakarta udah ada. Oke. Alhamdulillah kita bisa memberi warna ya, bagus ya, Pak Nino ya. Saya terima kasih banyak nih udah Sama-sama Pak. mampir di sini. Demikian obrolan kami sahabat Akademika Indonesia, di mana ada kebersamaan, di mana ada kepedulian sosial, di situ pasti akan ada berkah ya. Kita tidak pernah tahu dari mana berkah itu ada, dan saya yakin kita semua juga akan mengalaminya. Terima kasih, kita ketemu di lain waktu dan sebentar lagi kita menjelang buka bersama nih. Yes. Oke, terima kasih sahabat Akademika Indonesia semuanya dan teman-teman perantau Kulon Progo yang ada di Jabodetabek. Mari kita satukan tekad, kita satukan semangat untuk menjadikan kita semuanya ini makin baik dan makin baik. Salam sehat dan sukses buat Anda semuanya.